Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada sebuah kutipan yang menarik dari Nelson Mandela. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kurikulum adalah jantung dari pendidikan. Setiap perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka, bukan hanya sekadar pergantian administrasi, melainkan usaha untuk menghadirkan paradigma baru dalam menciptakan generasi yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan memiliki keterampilan deep learning dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, teman-teman, pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, serta pergeseran paradigma menuju deep learning. Bersama saya, Silsiananda, selaku moderator pada forum diskusi kali ini, ditemani oleh rekan-rekan saya yang terdiri dari Jinan Maisha dan Nabila Salfabila. Untuk mengapresiasi sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks, Bapak Dr. Abdul Aziz SPD MPD, karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi yang sangat menarik ini. Untuk mengefisienkan waktu teman-teman, saya persilahkan para pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 24050150039. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum dan K13. Yang pertama itu konsep dasar kurikulum. Konsep dasar kurikulum dalam pendidikan. Nah, kurikulum pada dasarnya adalah rancangan pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan belajar. Kurikulum bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran, tetapi mencangkup tujuan, isi, strategi, dan pengalaman belajar yang direncanakan maupun diimplementasikan. Kedua yaitu peranan kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama ada peranan konservatif, yaitu sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai, warisan budaya, masa lalu yang masih relevan dengan masa kini. Yang kedua yaitu peranan kritis dan evaluatif, yaitu berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Dan yang terakhir yaitu peranan kreatif, di mana peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan di masa sekarang dan masa mendatang. Adapun selanjutnya yaitu fungsi kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama ada sebagai bahan untuk mencapai tujuan dan mengejar cita-cita. Yang kedua, kebijakan serta program harus dilakukan oleh subjek dan objek. Yang ketiga yaitu fungsi kontivitas sebagai persiapan untuk jenjang sekolah berikutnya dan menyiapkan sumber daya bagi yang tidak melanjutkan. Dan yang terakhir yaitu sebagai acuan dalam menilai kriteria ketercapaian proses pembelajaran dan pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum 13. Pengertian dari kurikulum 13 itu sendiri atau yang biasa disingkat dengan K13 adalah kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang lebih baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Latar belakangnya yaitu K13 hadir sebagai pengganti kurikulum KTSP 2006 karena dianggap perlu penyederhanaan dan penyesuaian agar pendidikan mampu mencetak generasi yang siap menghadapi masa depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu kurikulum merdeka.
Di bagian pertama yaitu pengertian. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum terbaru yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk transformasi dalam dunia pendidikan. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, mendorong penguatan karakter dan kompetensi, serta memberikan ruang lebih untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum ini, siswa tidak hanya belajar dari buku teks, tetapi juga melalui pengalaman nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Bagian kedua yaitu latar belakang. Kurikulum Merdeka Belajar lahir sebagai respon terhadap rendahnya hasil PISA yang menunjukkan mayoritas siswa Indonesia masih berada di bawah standar minimum literasi dan numerasi, serta adanya kesenjangan kualitas pembelajaran antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi. Kondisi ini diperparah oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan learning loss. Penerapan kurikulum darurat serta selama pandemi terbukti mampu mengurangi dampak negatif tersebut, sehingga mendorong perlunya perubahan kurikulum yang lebih komprehensif dan adaptif. Dari sinilah kurikulum Merdeka Belajar dirancang untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional. Bagian ketiga yaitu tujuan. Kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, serta menumbuh kembangnya cita, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Lalu itu ada prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Ada 3, yaitu pertama, pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler adalah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran kokurikuler adalah pembelajaran yang dilakukan untuk penguatan, pendalaman, atau pengayaan kegiatan intrakurikuler. Yang ketiga ada pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah pembelajaran yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa dengan menggunakan berbagai kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Baiklah, kita ke materi selanjutnya yaitu pendekatan deep learning. Ke bagian pertama yaitu pengertian. Pengertian deep learning dalam konteks pendidikan adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam dalam ruang lingkup materi yang lebih terbatas. Dalam proses ini, siswa didorong untuk aktif terlibat mengeksplorasi topik yang lebih dalam dan benar-benar memaknai pembelajaran, berbeda dengan surface learning yang hanya menekankan hafalan luas tanpa pemahaman yang lebih mendalam. Lalu ada bagian elemen utama dalam deep learning, ada 3, yaitu meaningful learning, pembelajaran bermakna, yaitu ketika siswa menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sehingga lebih mudah untuk dipahami. Lalu ada yang kedua itu mindful learning, pembelajaran sadar, yaitu ketika siswa menyadari apa yang sudah dipahami, apa yang belum, pentingnya belajar, proses yang dijalani, kemajuan yang dicapai, dan apa yang bisa dieksplorasi lagi, dengan guru sebagai pemandu kesadaran itu. Lalu ada joyful learning, pembelajaran menyenangkan, yaitu menciptakan suasana positif dan interaktif agar siswa antusias, aktif, dan menikmati proses pembelajaran. Lalu ada manfaat pendekatan deep learning. Ada 3, yaitu 1. Literasi dasar, kemampuan dasar yang diperlukan siswa untuk hidup di abad ini, meliputi literasi, bisa membaca, menulis, dan memahami informasi. 2. Numerasi, mampu menggunakan konsep matematika. Ketiga, sains, menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata. Keempat, TK, bijak menggunakan teknologi digital. Kelima, keuangan, mengelola uang dan memahami ekonomi. Dan terakhir, budaya dan kewarganegaraan, menghargai perbedaan dan peran aktif di masyarakat. Lalu ada bagian selanjutnya yaitu kompetensi. Keterampilan menghadapi masalah kompleks, yaitu berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif menghasilkan ide baru, mampu berkomunikasi dengan baik, bisa bekerja sama atau berkolaborasi. Manfaat ketiga yaitu kualitas karakter, sikap dan nilai yang perlu dimiliki siswa seperti rasa ingin tahu,
inisiatif, pantang menyerah, adaptif terhadap perubahan, kepemimpinan, menghargai keberagaman. Itu saja materi yang saya bawakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri kami. Mungkin di benak teman-teman muncul beberapa pertanyaan yang mengganggu, namun apalah artinya sebuah pertanyaan yang tak terungkapkan? Maka dari itu kami buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi yang terdiri dari 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, teman-teman bisa mengetik pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Baik teman-teman, kita sudah berada dalam penghujung forum diskusi hari ini. Dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kurikulum adalah dasar penting pendidikan yang terus berubah sesuai perkembangan zaman. Dari kurikulum 2013 hingga kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan berfokus pada profil pelajar Pancasila. Dengan dukungan pendidikan deep learning yang menekankan pemahaman mendalam, keterlibatan aktif dan suasana belajar menyenangkan, pendidikan Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi berpengetahuan, terampil, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atau teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pulang sekolah singgah ke taman, bawa bekal sambil tertawa. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Selsia Nanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.